Bab 680, sangat bagus, kita tidak akan bertemu lagi. Dua antek baru saja akan mengangkat senjata mereka, ketika mereka dipukul di kepala dengan pasak. Dua vampir di sebelah mereka, di sisi lain, ditikam melalui dagu mereka dan sampai ke tengkorak mereka. Saat kedua vampir itu melolong, Luke dan kedua pasaknya tidak berhenti sama sekali saat dia menyapu kerumunan. Bang, 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 bang. Dengan serangkaian bunyi gedebuk, Luke dengan cepat mengelilingi medan perang dan menjatuhkan lebih dari 20 antek. Pada saat itu, dia memiliki kepala dua pelayan vampir di lengan. Dia telah mematahkan leher mereka, tetapi mereka tidak mati dan masih berjuang dengan lemah. Sambil mengangkat dagu mereka dengan pasak pendeknya, Luke terkekeh. Hehehehe, lemah seperti itu juga bisa menjadi makanan bagi manusia. Petik 2. Di depannya, hanya 4 pria yang masih bisa berdiri dengan ekspresi malu di wajah mereka. 3 yang berdiri di depan memiliki ketakutan di wajah mereka, tetapi orang di belakang mereka meraung, "Siapa kamu?" Luke terkekeh dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia melihat ketiga orang di depannya dan berkata, "Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang vampir, dan aku akan mengampunimu sekali ini. Jika tidak..." Dia menusukkan pasaknya ke kepala pelayan vampir di sebelah kanan, yang berteriak dan berubah menjadi debu. Kali ini, bahkan pelayan vampir tingkat tinggi di bawah lengan kirinya menggigil. Tidak ada yang ingin mati, terutama pelayan vampir. Mereka tidak memiliki penyakit apapun, juga tidak memiliki kekhawatiran seperti kebanyakan manusia. Kecuali karena tidak bisa menikmati matahari dan perlu minum darah secara teratur, mereka hidup jauh lebih nyaman daripada orang biasa. Bunuh dia, perintah pria di belakang 3 pelayan. Bahkan pelayan di bawah lengan Luke berjuang untuk menyerangnya. Lukas mengangkat alis. Apakah ini pengendalian pikiran? Mengesampingkan bestart yang sial, Luke menerjang ke depan. Bam, bam, bam. 3 pelayan dipukul di perut dan dikirim terbang. Pasak Luke diarahkan ke dahi orang terakhir. Pria yang tangannya selalu berada di belakang punggungnya tiba-tiba mengulurkannya dan menyeringai jahat. "Aku tidak percaya kamu tidak bisa dibunuh." Di tangannya ada 2 pistol yang sangat indah. Luke mengerucutkan bibirnya. Bang! Dia memiringkan kepalanya dan tubuhnya sedikit turun saat peluru melewati kepalanya. Bang! 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 Pria itu tidak berhenti menembak dengan kedua pistolnya, dan matanya tiba-tiba melebar ketakutan. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah menutup jarak di antara mereka, dia masih tidak bisa mengenai sosok abu-abu dan hitam itu. Setiap peluru meleset dari sasarannya sejauh rambut. Saat suara tembakan terdengar, Luke berada tepat di depannya, dan sebuah pasak perak mengenai pergelangan tangannya. Sebelum dia bisa memblokirnya, pasak lain mengenai tangannya yang lain. Kedua pistol itu terlepas dari tangannya saat tangannya retak dan tertekuk membentuk huruf L. Ketika Luke melewatinya, dia menekan satu pasak perak di bawah dagunya dan memegang yang lain di punggungnya. "Sekarang, suruh mereka berhenti." "Berhenti!" teriak pria itu. Keempat pelayan segera berhenti dan berdiri diam. Luke terkekeh lagi seperti Raja Iblis dalam permainan. "Sekarang, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang vampir." Setengah jam kemudian, Luke mengangkat tangannya dan menusuk tengkorak vampir dengan pasak peraknya. Melihat ekspresi tidak percaya vampir itu, Luke terbatuk dan berkata, "Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi setelah kamu menceritakan semuanya kepadaku, itu untuk mereka berempat." Dengan lolongan menyedihkan, satu-satunya vampir Bibrida, Arthur Taros, berubah menjadi debu. Luke mengayunkan pasak ke udara dan melihat keempat pelayan. "Sekarang giliranmu." Setelah setengah jam interogasi, Luke mengangguk puas. "Sangat bagus, kita tidak akan bertemu lagi." Kedua pasak itu melintas 2 kali dan keempat pelayan vampir itu merasakan hawa dingin di hati mereka, lalu menatapnya dengan tak percaya. Lukas mengangkat bahu. "Aku bilang aku akan membiarkanmu pergi sekali, tapi itu sebelum kamu menyerangku. Itu sudah tidak berguna." Percikan terang meledak, dan keempat pelayan menghilang dari dunia. Melihat 20 antek manusia yang masih tidak sadarkan diri, dia menghela nafas. "Terima takdirmu. Jika Anda ingin aman, Anda harus membersihkan kekacauan itu." 1 jam kemudian, Luke meninggalkan bar dan menghilang di malam hari di mobilnya. Sudah jam 4 pagi, tapi dia dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat notifikasi sistem. Sistem, hilangkan cabang utama vampir Inggris dan bunuh Arthur Taros. Lengkap. Total pengalaman, 3.000. Jumlah kredit, 3.000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 3.000. Kredit plus 3.000. Pengalaman tuan rumah, 38.880 per 90.000. Kredit, 27.580. Seperti yang diharapkan, vampir adalah tas hadiah besar yang berisi pengalaman dan penghargaan. Sayang sekali dia tidak bisa melakukan ini selamanya.
Menurut informasi yang diperolehnya melalui interogasi, ini adalah kekuatan utama di Inggris. Luke tidak berpikir bahwa ini adalah kebenaran, atau setidaknya tidak semuanya. Sayangnya, satu-satunya vampir Bibrida, Arthur Taros, terjebak oleh kata-katanya, dan para pelayan dan anteknya tidak tahu apa-apa lagi. Selain mendengar dari para pelayan bahwa Arthur Taros memiliki saudara perempuan bernama Danica Taros, Luke masih tidak memiliki informasi tentang sarang lainnya. Luke hanya bisa mengatakan bahwa dia sedikit kecewa, tetapi ketika dia melihat perolehan 10.000 pengalaman dan poin kreditnya, dapat dikatakan bahwa inilah yang dia harapkan. Alasan mengapa tas hadiah ini disebut tas hadiah adalah karena sangat langka. Dia menyenandungkan sebuah lagu saat dia memasuki pusat kota Coventry. Dia menemukan sebuah apartemen kecil di pusat kota yang kebetulan pemiliknya sedang pergi, dan dia tidur selama 2 jam sebelum dia bangun dengan semangat tinggi. Dia melihat ke langit yang berangsur-angsur menjadi lebih terang. Cahaya merah keemasan di langit biru menunjukkan bahwa itu akan menjadi hari yang indah. Satu hal yang harus dilakukan seseorang di Inggris adalah minum teh sore. Luke membuat secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri dan memeriksa rekaman pengawasan dari kemarin. Sayangnya, tidak ada target mencurigakan lain yang mengunjungi bar setelah apa yang terjadi. Mungkin itu karena dia terlalu kejam, atau mungkin dia harus melepaskan beberapa pelayan lain kali daripada antek. Hierarki vampir bahkan lebih sederhana daripada masyarakat manusia. 4 tingkat, darah murni, Bibrida, pelayan dan antek, pada dasarnya ditentukan oleh kemurnian darah mereka. Tentu saja, darah murni yang sebenarnya telah lama menghilang. Yang disebut darah murni sekarang hanyalah lelucon. Paling-paling, darah leluhur yang mereka warisi lebih kental. Para antek adalah manusia normal dan situasinya rumit, mereka dapat disisihkan untuk sementara waktu. Masalah terbesar dengan pelayan adalah mereka tidak bisa mengubah orang lain menjadi vampir, orang-orang yang mereka gigit akan mati, dan tidak akan menjadi anggota baru dari ras vampir. Hanya darah murni dan Bibrida yang dapat dianggap sebagai vampir sejati, karena mereka dapat menciptakan pelayan atau bahkan vampir baru. Bab 681, agresi yang efisien dan kejam, dan meluap. Darah murni memandang rendah Bibrida, yang pada dasarnya adalah hewan peliharaan bagi mereka. Faktanya, tidak ada perbedaan mencolok dalam kemampuan bertarung mereka. Setelah hilangnya nenek moyang mereka selama ratusan tahun, ada jauh lebih banyak Bibrida daripada darah murni saat ini, dan orang-orang yang memegang kekuasaan dalam ras vampir telah lama menjadi Bibrida. Kebanyakan darah murni tinggal di sudut terpencil dan memiliki sistem mereka sendiri. Kedua belah pihak memikirkan bisnis mereka sendiri. Bibrida juga merupakan kelompok dengan pelayan terbanyak. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menciptakan pelayan. Bukan masalah besar untuk menciptakan 8 atau 10 pelayan, tetapi menciptakan 30 atau 50 pelayan menghabiskan banyak kekuatan, dan sangat sulit bagi kebanyakan vampir untuk pulih dari itu. Itu juga alasan mengapa para vampir tidak bisa menjadi liar. Mereka bukan zombie di film horor yang mengubah orang menjadi jenisnya sendiri dengan gigitannya. Dalam hal efisiensi pembunuhan, mereka jauh lebih rendah daripada senjata manusia. Namun, para vampir memiliki sejarah yang mendalam di Eropa, dan manusia serta berbagai kekuatan memiliki banyak pemikiran berbeda tentang mereka, itulah sebabnya para vampir masih hidup. Sambil menyimpan laptopnya, Luke memasukkan 200 euro ke dalam celengan pemilik rumah sebagai pembayaran untuk akomodasi dan penggunaan internetnya. Setelah meletakkan kantong tidur dan memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, Luke bangkit dan turun. Tentu saja, tidak ada kamera pengintai di apartemen di kota kecil Inggris ini. Luke berjalan menyusuri jalan dengan wajah palsu yang setengah menyerupai wajahnya. Dia harus membeli mobil, dan mungkin berpikir untuk pergi ke Perancis. Secara komparatif, Inggris terlalu kecil dan terlalu stabil. Tidak banyak pengalaman dan poin kredit yang didapat di sini, dan tidak baik membuang waktu. Sementara Luke merenungkan masalah itu saat dia berjalan di jalan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras di kejauhan. Dia tertegun sejenak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa terdengar seperti bom meledak? Dia mempercepat langkahnya dan berlari ke arah ledakan. Banyak orang juga bergegas ke tempat kejadian untuk menonton pertunjukan. Tidak akan mencolok jika dia mengikuti mereka. Tapi rentetan dentuman keras yang segera menyusul sangat jelas. Luke tahu bahwa ledakan itu bukanlah suatu kecelakaan. Suara setelah itu adalah tembakan. Intensitas tembakan menunjukkan bahwa itu bukan hanya 1 atau 2 senjata, tetapi pertempuran yang melibatkan 30 hingga 50 senjata otomatis. Baiklah, hanya saja itu besar untuk orang-orang Coventry. Sejak akhir abad terakhir, Inggris telah mengeluarkan larangan senjata api, dan sebagian besar senjata api pribadi terbuat dari senapan. Bahkan petugas polisi tidak membawa senjata, tetapi menyimpannya di kotak senjata di mobil mereka. Petugas yang bertanggung jawab membawa kunci kotak senjata padanya. Ini benar-benar berbeda dari perwira Amerika dan senjata mereka. Dengan demikian,
Terjadi penembakan yang jauh lebih tidak serius di Inggris dalam beberapa tahun terakhir daripada di Amerika Serikat. Dari perspektif ini, tembak-menembak ini benar-benar peristiwa besar. Orang-orang yang lewat yang berlari untuk menonton ketakutan oleh kerumunan panik yang berlari ke arah mereka, dan sebagian besar dari mereka mulai meninggalkan tempat kejadian. Luke, bagaimanapun, merunduk ke dalam sebuah bangunan. Dia dengan cepat naik ke atap dan dengan mudah melompat ke gedung terdekat untuk mencapai tempat kejadian. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat sebuah van Benz hitam kecil tergeletak di sisinya. Mobil itu jelas penyok akibat ledakan, dan bahkan bagian belakang mobil pun ikut terhempas. Orang-orang dengan perlengkapan khusus menembak dari dua Land Rover hitam ke gedung-gedung di kedua sisi jalan. Rompi anti-peluru mereka memiliki label yang menarik perhatian. Mereka yang memakai tutup kepala adalah GIPN, Kelompok Intervensi Polisi Nasional Prancis, dan yang tidak adalah polisi dan Interpol. Lawan mereka semua berpakaian santai dan berteriak dengan aksen Eropa. Apakah ini penyergapan? Bergumam pada dirinya sendiri, Luke melihat Benz dan segera menyadari bahwa itu adalah van tahanan yang dimodifikasi. Memecahkan seorang tahanan. Dia bahkan lebih terkejut. Siapa yang akan lari jauh-jauh ke Inggris untuk membebaskan seorang tahanan? Dan selain Interpol, GIPN Prancis juga mengawal tahanan. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak karena sudah terlambat. Para penjahat tidak lemah, dan jelas telah mengatur penyergapan sebelumnya. Mereka menempati posisi yang menguntungkan dan mengepung polisi dari segala arah. Tidak peduli seberapa kuat GIPN dan Interpol, mereka tidak tahan dikepung di tengah jalan dan dibombardir dengan peluru. Sedikitnya ada 50 penjahat, dan kurang dari 20 petugas Interpol dan GIPN. Pada saat Luke tiba, petugas yang dia lihat sudah mati. Tapi pintu van tahanan masih tertutup. Dia baru saja melihat seorang petugas polisi menutup pintu. Berpikir sejenak, dia mengeluarkan Glock 17 dari inventarisnya. Seperti biasa, ini adalah barang pribadi yang tidak terdaftar yang dapat dibuang kapan saja dan tidak dapat dikaitkan dengan siapapun atau apapun. Para penjahat diperlengkapi dengan baik dan tidak takut mati. Mereka telah membunuh lebih dari 10 petugas, dan lebih dari 10 dari mereka sendiri terluka parah. Namun, mereka tidak menyelamatkan rekan-rekan mereka, tetapi langsung mulai membuka pintu belakang van tahanan dengan obor gas. Luke menjulurkan kepalanya dari atas gedung dan dengan cepat mengunci posisi para penjahat di tempat kejadian saat dia menandai perintah penembakan. Ada lebih dari 30 penjahat profesional yang semuanya dipersenjatai dengan senjata otomatis. Dia harus sedikit lebih serius. Tidak akan baik untuk berperang berlarut-larut di wilayah Inggris. Dia memilih untuk bertindak saat penjahat membuka pintu mobil. Sangat mudah bagi para penjahat untuk teralihkan untuk sesaat ketika perhatian mereka tertuju pada tahanan yang menunggu untuk diselamatkan. Itu akan memberinya setidaknya 1 detik ekstra untuk menembak. Luke menyesuaikan kerangka pikirannya dan pertama-tama membidik 4 penjahat yang mendekati van. Dalam waktu kurang dari 20 detik, para penjahat membakar lubang di pintu belakang van tahanan. Mereka menjepit kait penarik di atasnya dan menariknya dengan keras. Bang! Pintu mobil terbang keluar. Asap dari pintu yang dipotong keluar dari van tahanan, dan para penjahat tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Sekarang, Luke menarik napas dalam-dalam dan menarik pelatuknya. 4 penjahat ditembak di kepala. 4 penjahat di lantai 2 di kedua sisi jalan juga ditembak. Mereka mendapat perawatan yang lebih baik, dan hanya ditembak di bagian dada. Luke menurunkan 2 penjahat lain yang melihat ke atas, tetapi dia tiba-tiba berhenti. 2 orang tiba-tiba bergegas keluar dari Benz yang dipenuhi asap. Pria yang memimpin itu tinggi dan mengenakan beanie hitam. Dia menembak 2 penjahat di jalan dengan UMP, sebelum dia mengayunkan senjatanya dan merobohkan yang lain. Yang kedua untuk menyerang adalah seorang polisi wanita muda dengan kuncir kuda. Yang mengejutkan Luke bukanlah polisi wanita itu, meskipun dia cantik dengan pesona tertentu. Yang mengejutkannya adalah orang pertama yang keluar. Tembakan dan gerak kakinya efisien dan kejam, dan dipenuhi dengan agresi. Orang ini, berganti pekerjaan menjadi polisi. Lukas curiga. Tapi itu hanya untuk sesaat, dan dia membuang pertanyaan itu ke samping. Paling tidak, pria itu ada di pihak polisi wanita, jadi tidak masalah bagi Luke untuk membantu mereka membunuh beberapa penjahat. Bab 682, apakah calon istrimu masih sehat? Para penjahat tertangkap basah oleh serangan mendadak. Dari 2 orang di bawah, yang memimpin bergerak cepat dan menembak dengan akurat. Dia menjatuhkan setiap penjahat dengan 1 atau 2 tembakan. Polisi wanita itu tidak pandai menembak, tetapi dia memberikan perlindungan yang baik untuk orang pertama. Adapun penembak profesional yang bersembunyi di atap dan menembak orang di kepala, dia terlalu berlebihan. Dia mengosongkan Glock dari 17 peluru dalam 3 detik, meledakkan kepala 7 penjahat dan mengenai 8 di dada mereka. Kemudian,
Setelah dia menembakkan peluru terakhir di klip pertama, dia menurunkan dan menyelipkan klip penuh lain yang sudah dia pegang di tangan kirinya. Itu diklik di tempat. Serangkaian tembakan terdengar lagi. Para penjahat di lantai bawah bukanlah pemula, tetapi tentara bayaran berpengalaman. Setelah beberapa rekan mereka terbunuh, mereka menyadari bahwa tembakan itu berasal dari lokasi yang salah. Beberapa dari mereka mengangkat senjata mereka dan mulai menembak dengan menyapu di atas mereka. Luke, bagaimanapun, sangat tenang. Dia sudah mengunci posisi perkiraan para penjahat, dan setengah dari mereka sudah mati. Mereka yang tersisa adalah yang paling berbahaya. Ini adalah permainan untuk melihat siapa yang lebih cepat. Selama Luke bergerak lebih cepat daripada senjata para penjahat, dia akan lebih unggul dalam mengambil tembakan. Begitu dia berada di atas angin, hampir tidak mungkin baginya untuk kalah dalam adu penalti pada jarak 20 meter. Saat 6 penjahat mengangkat senjata mereka dan menembak, Luke menembakkan 2 peluru ke masing-masing dari mereka. Segera setelah 6 penjahat jatuh, tembakan di jalan segera mereda, dan 2 orang dibawa keluar dari van tahanan dan menyerbu ke gang di samping. Mungkin karena pria di depan begitu mencolok saat dia bergerak, tapi salah satu penjahat yang telah dijatuhkan Luke tidak melepaskan pelatuknya, dan entah kenapa, peluru nyasar ditembakkan. Pria itu sudah setengah jalan ke gang, tapi dia masih tertembak di kaki. Dia berteriak dan berteriak, "Mother Asteris Jingan." Saat dia berguling ke gang, Luke kehilangan kata-kata di atap. Nasib buruk macam apa ini? Hanya setengah kakinya yang mencuat dan dia masih tertembak. Untung itu bukan lututnya. Tapi ini bukan orang biasa. Menyeret kakinya yang terluka, dia berdiri, dan kemudian mengayunkan tangannya untuk menjatuhkan 2 penjahat yang mendekat. Bahkan terlatih-tatih, dia sama mencoloknya seperti saat dia menyelinap pergi. Polisi wanita itu mundur ke gang dan mengikutinya. Luke tidak berhenti menembak. Dia mengosongkan klipnya dan merobohkan 4 penjahat yang berusaha mencapai gang. Dia kemudian meletakkan pistolnya dan memukulnya. Dia suka melakukan perbuatan baik dan tidak meninggalkan namanya. Dia akan membiarkan petugas polisi Inggris mengambil kredit. Setelah beberapa kali berbelok di gang dan berjalan hampir 1 kilometer, dia berdiri di depan sebuah gedung apartemen. Dengan mudah melompat ke dinding, dia meraih tangga darurat di lantai 2 dan naik ke lantai 5. Melangkah melewati 2 jendela dengan tepian yang lebarnya kurang dari 10 cm, Luke meraih tepi jendela ketiga dan menjulurkan kepalanya. Seseorang di dalam berkata dengan tidak sabar, "Abaikan panggilan telepon sialan itu. Satu-satunya cara Dukovic mengetahui rute kita adalah karena ada tahi lalat di Interpol. Saya membutuhkan seseorang untuk mengobati luka saya, dan Anda membutuhkan bantuan. Ingat, itu pasti orang luar." Luke mendengarkan sejenak sebelum mengetuk jendela sambil tersenyum. Mereka langsung menodongkan senjata ke arahnya. Mereka berdua tercengang melihat senyum lebar dan tangan melambai di luar jendela. Polisi wanita itu bingung. Menembak akan menarik polisi, dan pihak lain tidak menyerang lebih dulu. Dia tanpa sadar melirik orang di sebelahnya. Pria lain mengangkat senjatanya dan mengerutkan kening. Menatap wajahnya sejenak, dia berkata, "Honduras." Di luar jendela, senyum Luke semakin cerah. "Bagaimana calon istrimu?" Begitu pertanyaan itu keluar dari mulutnya, bibir pria itu berkedut, tetapi dia meletakkan senjatanya. "Biarkan dia masuk. Dia bukan anak buah Dukovic." Polisi wanita itu terkejut. "Apakah kamu serius? Apakah Anda tahu berapa banyak pembunuh dan tentara bayaran yang disewa Dukovic untuk membunuh Anda?" Juga, pria yang berkeliaran diam-diam di luar jendela ini terlihat seperti seorang pembunuh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi di bawah tatapan keduanya, dia masih membuka jendela dengan ragu-ragu. Setelah membuka grendel, dia segera mundur dari jendela. Meskipun dia tidak mengangkat senjatanya, dia masih siap untuk menyerang. Luke membuka jendela dan merangkak masuk. Dia mengangguk pada polisi wanita yang waspada. "Halo wanita cantik, bagaimana saya bisa memanggil Anda?" Petik 2. Polisi wanita itu berkata, "Bukankah sebaiknya Anda mengatakan sesuatu dulu?" Lukas mengangkat bahu. "Panggil aku burung keren." Polisi wanita, Rosel. Luke kemudian berbalik untuk melihat pria di sofa. "Lama tidak bertemu. Anda mengalami kesulitan, Kincaid." Petik 2. Pada saat itu, orang di sofa telah melepas benih hitamnya untuk memperlihatkan kepala botak dengan pohon layu yang sama dan tato burung gagak. Ketika dia mendengar nama yang Luke berikan, Kincaid melengkungkan bibirnya dan sekali lagi memastikan bahwa dia tidak salah. Culbert adalah nama bar di Honduras tempat dia bertemu istrinya, Sonia. Pada hari dia bertemu Sonia, seorang pria muda duduk di sebelahnya, dan mereka bersama-sama memukuli para gangster di bar. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pemuda ini, dan ada sesuatu yang tidak beres dengan wajahnya, Kincaid jelas tentang situasinya. Jika dia melawan pemuda ini sekarang, dia pasti akan kalah. Luke meraih kursi dan bangku dan menunjuk Kincaid. Kincaid sangat sadar menempatkan kaki kanannya dengan peluru di dalamnya di bangku.
Saat Luke mengeluarkan sesuatu dari ranselnya, dia mendecakkan lidahnya dan berkata, mengapa kamu harus mencolok ketika kamu meninggalkan sebuah adegan? Jika Anda bersedia merangkak beberapa langkah terakhir dengan pantat Anda di udara, Anda tidak akan ditembak, bukan? Petik 2. Kincaid tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu kamu barusan. Saat dia mengatakan itu, polisi wanita, Rosel, yang berada beberapa meter jauhnya, segera mengarahkan senjatanya ke Luke. Mendengar itu, dia mengira Luke yang menembak Kincaid. Luke, di sisi lain, bahkan tidak memandangnya. Dia tanpa tergesa-gesa mengenakan sarung tangan karetnya dan memotong kaki celana Kincaid sambil tersenyum. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh berbicara omong kosong tanpa bukti. Kincaid mengerti. Tidak heran ketika dia keluar dari van tahanan, seseorang telah menyerang penjahat pada saat yang sama, dan dengan keahlian menembak yang menakutkan. Pada saat itu, dia sedang terburu-buru untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Dia tidak punya waktu untuk berdiri di tengah jalan dan melihat ke atas. Tetapi meskipun berpengalaman, dia masih kagum dengan penembak di atap. Memotret tanpa melewatkan tidak sesederhana yang terlihat di film. Dalam pertempuran nyata, seorang penembak harus mengendalikan situasi, dan lawan mereka bukanlah target tetap. Akan luar biasa jika tembakan mereka membuat kontak 20 hingga 30% dari waktu. Dengan penampilan Luke sekarang, Kincaid mengingat bagaimana para penjahat telah runtuh seperti gandum yang dipanen, dan mengerti segalanya. Bab 683, jadi ini cinta. Kincaid memelototi Luke. Kamu benar-benar pandai berpura-pura terakhir kali. Luke memberinya obat bius dan tertawa kecil. Mereka hanya sekelompok hooligan. Kamu juga tidak serius, kan? Petik 2. Ekspresi serius di wajah Kincaid hanya bertahan selama 2 detik sebelum dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sama di sini. Benar? Bagaimana kabar pacarmu? Luke bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia membersihkan lukanya. Di mana calon istrimu? Jangan bilang dia terbang. Kincaid tertawa bangga. Dia dipanggil Sonia Kincaid sekarang. Lukas mengangkat alis. Wah, cepat sekali. Ini baru 2 bulan, kan? Kincaid melambaikan jari telunjuknya. Tidak, tidak, anak muda, kamu salah. Dia dipanggil seperti itu sejak 1,5 bulan yang lalu. Luke mengangkat kepalanya karena terkejut. Bukankah itu, hanya beberapa hari? Yang dia maksud adalah bahwa Kincaid telah bertemu dengan Sonia yang pemarah dan galak di bar hanya beberapa hari sebelumnya. Kincaid berkata dengan angkuh, itulah cinta. Setelah Anda melihatnya, Anda merasa bahwa Anda harus bersamanya. Hanya dengan begitu hidup menjadi sempurna. Lukas mengangkat bahu. Baik, sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Lukas tidak bisa berkomentar. Dia tidak pernah merasa seperti itu tentang wanita manapun dalam 2 hidupnya. Dalam 2 masa hidupnya, dia telah berinteraksi dengan lebih dari 20 wanita, beberapa yang dia hargai dan beberapa yang tidak istimewa. Tak satu pun dari mereka membuat jantungnya melompat dan ingin gegabah. Tentu saja, dia merasa bahwa ini adalah hal yang baik. Dalam hidup, setiap orang memiliki tingkat keluarga, cinta, dan persahabatan yang berbeda-beda, dia hanyalah orang yang rasio cintanya sangat rendah. Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, polisi wanita itu menjadi gugup dan perlahan mundur ke kamar mandi. Setelah dia menutup pintu, Luke mengangkat kepalanya dan berkata kepada Kincaid dengan suara rendah, jangan bilang gadis ini rekanmu. Kincaid mengerucutkan bibirnya. Saya di bawah pengawalan Interpol. Lukas mengerti. Aku lega. Kincaid bingung. Apa? Luke berkata, saya tidak berpikir Anda bisa menjadi polisi. Atau agen yang menyamar, itu masih mustahil bagimu. Kincaid mengutuk dengan marah, tetapi tidak dapat membantahnya. Saya seorang saksi. Luke bertanya, seorang saksi di mobil tahanan. Jadi, saksi kotor. Kincaid berkata, aku akan membuatnya memberitahumu nanti. Saya kehilangan terlalu banyak darah, saya ingin istirahat. Luke berkata, ini hanya obat bius, kamu bahkan belum kehilangan 1 liter darah pun. Kamu tidak akan mati. Kincaid, saya sudah tua. Kehilangan 1 liter bisa membunuhku. Beberapa menit kemudian, Luke membersihkan luka di kaki Kincaid, melepas sarung tangannya, dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Dia menatap Russell sambil tersenyum. Apakah kamu menemukan seseorang untuk menjemputnya? Setelah ragu-ragu sebentar, Russell mengangguk. Dia hampir sampai. Luke tidak peduli siapa yang datang. Dia lebih peduli tentang hal lain. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Kincaid tidak cukup bodoh untuk disergap. Russell memandangnya dengan aneh sejenak sebelum berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Lukas mengangkat bahu. Saya hanya membantu Anda ketika saya mendengar ledakan dan tembakan. Katakan padaku, siapa yang ingin membunuhnya? Russell curiga, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Seseorang tidak ingin Kincaid bersaksi di pengadilan, jadi mereka mengirim orang untuk membungkamnya.
Mendengarkan penjelasan polisi wanita itu, Luke mengeluarkan termos dari ranselnya. Melihat ekspresi terkejut Russell, dia menjelaskan, saya di sini hanya untuk liburan. Saya membuat teh hitam terlebih dahulu untuk menghindari membeli minuman. Apakah kamu mau beberapa? Russell dengan tegas menolak. Aku tidak suka teh. Luke bersenandung dan berkata, enak saja, toh aku tidak punya banyak, itu cukup untuk diriku sendiri. Dia kemudian menuangkan teh hitam ke dalam cangkir dan meminumnya. Sayangnya, aroma teh susu membuat tenggorokan Russell menjadi kering. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi mencari sebotol air. Tentu saja dia suka teh hitam, tapi dia lebih khawatir ada yang salah dengan teh Luke. Mereka berbicara selama hampir 1 jam, dan Luke akhirnya menghabiskan tehnya. Seseorang tiba-tiba menyela, teh hitam ini tidak buruk. Beri aku secangkir. Luke menuangkan setengah cangkir yang tersisa di termos dan menelannya. Aku menyelesaikannya. Ketika Kincaid melihat termos di sebelah Luke, Luke mengambilnya dan mengocoknya. Tidak ada yang tersisa. Kincaid kemudian menatap Russell, yang menggelengkan kepalanya. Hanya ada air mineral di sini. Dia membawa teh hitamnya sendiri. Kincaid penuh dengan keputusasaan. Kamu kikir. Luke mencari-cari di ranselnya. Apakah kopi instan baik-baik saja? Ini Nestle. Kincaid, iya, karena dia terluka, dia perlu mengisi kembali energinya, dan tentu saja membutuhkan makanan dan air. Luke tidak picik, tapi bagaimana dia bisa memberikan teh hitam dan cangkirnya kepada pria lain untuk diminum, dan yang sudah tua. Dia pergi ke dapur dan menemukan beberapa makanan di lemari es untuk dipanaskan. Dia meletakkannya di atas nampan besar dan bertanya, apakah kamu mau? Melihat ekspresi konflik Russell, Luke menghela nafas tak berdaya. Aku pria yang baik, oke. Saat dia berbicara, dia meraih pinggangnya, dan Glock ditekan ke kepala Russell. Sebelum dia bisa bereaksi, Glock sudah kembali ke sarungnya. Aku tidak mengancammu. Aku hanya ingin menjelaskan bahwa aku dan Kincaid tidak akan membutuhkan lebih dari 1 detik untuk membunuhmu. Melihat Luke berjalan melewatinya, Russell tersenyum pahit. Luke memegang nampan besar, tapi nampan itu tidak bergetar sama sekali, bahkan saat ada susu dan makanan di atasnya. Kontrolnya atas tubuhnya tidak bisa dipercaya. Setelah keterkejutan itu, dia akhirnya santai. 2 orang di ruangan itu bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Dia masih hidup dan sehat, yang berarti dia tidak berarti. Kincaid adalah pembunuh bayaran super yang didakwa dengan lebih dari 20 pembunuhan di selusin negara. Seberapa lemahkah seseorang yang bisa berbicara dengan riang dan tenang dengan Kincaid? Kincaid menyesap kopi panas dan mendesah puas. Ah, bahkan kopi instan terasa enak setelah disuntik. Apakah kamu punya telepon? Luke mengeluarkan telepon prabayar dari sakunya dan melemparkannya kepadanya. Kincaid memutar nomor dengan ekspresi lembut. Dengan telinganya yang tajam, Luke dapat dengan mudah mendengar suara wanita yang marah di ujung telepon. Apa yang kamu lakukan kali ini? Kamu iblis yang tidak berguna. Dia dengan bijaksana bangkit dan pindah ke jendela. Dia melihat keluar melalui celah di tirai dan melambai pada Russell. Ketika dia mendekatinya dengan curiga, Luke bertanya, apa yang kamu rencanakan? Sambil mengerutkan kening, Russell terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kirim Kincaid ke Den Haag di Belanda untuk bersaksi di pengadilan. Lukas tertawa. Kalau begitu hitung aku. Russell, apa? Bab 684, Mitra, baru yang tidak dapat diandalkan. Luke berkata dengan ekspresi yang benar, seorang tukang daging yang kejam seperti Dukovic harus diadili untuk keadilan. Russell melirik si botak hitam yang sudah menyanyikan lagu cinta di telepon. Dia punya perasaan bahwa keduanya tidak normal. Sayangnya, mereka sekarang adalah rekan satu timnya. Dia hanya bisa bertanya, dia bukan temanmu. Lukas menyeringai. Persahabatan ini tidak cukup dalam bagi saya untuk membantunya berurusan dengan Interpol. Agen Russell, apakah Anda bersedia melanggar hukum dan melawan polisi demi teman-teman Anda? Russell tidak dapat menjawab. Dia tidak bisa mengatakan secara langsung bahwa karena Kincaid tidak mematuhi hukum, dia curiga bahwa Tuan Colbert juga tidak mematuhi hukum. Dia hanya bisa menuruti permintaan Luke. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mengalahkan Kincaid, dia juga tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Colbert yang misterius ini. Dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada cadangan yang dia undang. Hanya orang itu yang memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan keduanya. Memikirkan cadangan, dia hanya bisa menghela nafas. Melihat 2 orang di ruangan itu, dia menggaruk kepalanya. Mengapa semua pria yang cakap begitu busuk? 2 jam kemudian, seseorang mengetuk pintu. Russell memandang Luke, yang mengangguk. Dia membuka pintu untuk membiarkan seorang pria masuk. Tapi mereka mulai berdebat di ambang pintu bahkan sebelum mereka memasuki ruang tamu. Luke mendengarkan dengan senang hati. Itu lebih seperti itu. Jika tidak ada gosip antara seorang pria dan seorang wanita, maka itu bukanlah cinta.
Cinta tidak semanis yang Qin Cait bayangkan. Itu normal bagi pasangan untuk berdebat satu sama lain secara terpisah. Di sisi lain, Qin Cait dibangunkan oleh pertengkaran antara pasangan yang marah. Melihat Luke, yang mendengarkan gosip sambil tersenyum, Qin Cait memutar matanya. Seperti yang diharapkan dari Abe Tech. Setelah mendengarkan sejenak, Qin Cait menjadi tidak sabar. Menggunakan pel sebagai penopang sementara, dia berjalan ke pintu ruang tamu dan melihat dua orang yang sedang berdebat. Pada saat itu, argumen telah mencapai titik di mana mereka berada pada panjang gelombang yang sama sekali berbeda. Minggu lalu, seorang bankir seberat 300 pon meledakkan 4 kantong heroin di kursi belakang mobil saya. Kau tahu, jok itu bukan kulit asli, tapi kain. Oke, Michael, aku tidak punya waktu untuk pikirkan bagaimana perasaanku saat membersihkan mobilku. Michael, aku tidak punya waktu untuk ini. Saya pasti harus menjual mobil ketika saya mendapat kesempatan. Cukup, Mikhail, aku tidak pernah menjualmu. Hanya, dibuang. Anda. Petik 2, petik 2. Michael, kamu selalu ingin menyalahkanku. Suara Russell terdengar sejenak, sebelum berubah menjadi suram dan dia menghela nafas tanpa daya. Target pengawalan ada di dalam. Sesuai kesepakatan kami, setelah Anda menyelesaikan misi ini, saya akan membantu Anda mendapatkan kembali peringkat 3A Anda. Berhentilah mengoceh tentang tidak memaafkanku. Saya tidak membutuhkannya. Petik 2. Qin Cait sepertinya tidak mau mendengarkan lagi. Hei, pria berlumuran darah ada di sini, WTF. Dua orang yang saling berhadapan di pintu berbicara pada saat yang sama, dan Qin Cait mengangkat senjatanya. Orang itu bereaksi dengan cepat dan menamparkan tangannya, mengetuknya ke pintu. Qin Cait, yang kesakitan, mau tidak mau melepaskan senjatanya. Dia kemudian mengeluarkan pistol lain dari punggung bawahnya. Pria itu meraih lengan Qin Cait dengan kedua tangan dan membantingnya ke kusen pintu. Pada saat yang sama, dia meraih pinggangnya. Qin Cait bereaksi sama cepatnya dan mengarahkan lutut di antara kedua kaki pria itu. Pria itu mengatupkan kedua kakinya dan tangan yang memegang pistol menekan lutut Qin Cait. Keduanya menabrak dinding. Qin Cait meraih di bawah ketiak pria itu dan mengeluarkan pistol. Pria itu juga mengeluarkan pistol dari pinggangnya dengan tangan yang lain, dan mereka menunjuk kepala satu sama lain pada saat yang sama. Saat berikutnya, mereka merasakan cengkeraman erat pada senjata mereka. Mereka menoleh dan melihat Luke berdiri di samping mereka sambil tersenyum sambil mencengkeram senjata mereka. Saya pikir lebih baik memberikan darahnya kepada orang tua tertentu terlebih dahulu sebelum Anda melawannya. Bagaimana kedengarannya? Kamu siapa? Pria itu menatap Luke dengan tatapan kosong. Qin Cait merasa lega. Dia lupa bahwa dia memiliki pasangan, meskipun pasangan ini tidak terlalu dapat diandalkan. Kamu pengawal bodoh, kamu benar-benar memiliki. Setelah memelototi pria itu dan memaki, Qin Cait merasa pusing dan terguling ke belakang. Luke menghela nafas tak berdaya dan menatap Qin Cait. Orang itu menggantungnya dengan satu tangan saat dia merosot lemas seperti penari ballroom wanita. Dia menahan keinginan untuk mengusir lelaki tua itu, dan sebaliknya, menyeretnya kembali ke sofa di ruang tamu. Memutar kepalanya untuk melihat orang di pintu, Luke memberi isyarat padanya. Di mana darahnya? Berikan pada orang tua itu, atau dia akan tetap tersingkir. Pria itu memukul bibirnya dan akhirnya menyimpan senjatanya. Dia kemudian masuk dengan kotak penuh kantong darah. Tercengang untuk waktu yang lama, Russell akhirnya kembali sadar dan menyimpan senjata yang jatuh ke lantai. Dia tidak tahu bahwa Qin Cait memiliki begitu banyak senjata padanya. Sesaat kemudian, Luke duduk di sebelah jendela dan berpura-pura menikmati pemandangan saat pasangan itu mulai berdebat lagi. Apa, Anda ingin saya mengawal pembunuh ini? Dia mencoba membunuhku 27 kali. Tidak, itu tidak benar. Sekarang sudah 28 kali. Qin Cait adalah saksi. Jika dia tidak bersaksi di pengadilan kriminal internasional di Den Haag besok, Dukovic akan dibebaskan. Kalau begitu kenapa tidak kau bawa saja dia ke Den Haag? Aku tidak bisa. Ada pengkhianat di Interpol. 18 operator elit yang merupakan bagian dari tim pengawal di pagi hari semuanya terbunuh, termasuk 6 GIPN. Hah? Anda menyebut mereka elit. Mungkin mereka baik-baik saja. Pendatang baru, Michael, adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 30 tahun. Dia memiliki fitur yang tampan, tetapi dia memiliki janggut yang tidak rata dan tampak tidak dicuci, dan penuh dengan kata-kata kotor. Dia sama busuknya dengan Qin Cait. Juga, saat dia bertengkar dengan mantan pacarnya, Agen Russell, dia juga melemparkan kartu poker ke Qin Cait, yang menamparkan wajahnya yang tidak sadarkan diri. Luke tidak bisa diganggu. Lagi pula, lelaki tua itu berkulit cukup tebal. Pasangan itu menjadi gelisah lagi ketika mereka berbicara, dan pergi ke kamar tidur. Luke berpikir bahwa itu akan seperti di film-film, di mana argumen verbal tidak berguna dan mereka akan bertarung secara fisik.
Namun dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka keluar lagi. Russell bahkan telah mengenakan mantelnya. Kenapa kamu harus percaya padaku? Karena aku tidak pernah membohongimu. Di lorong di luar pintu, Russell terdengar sedikit tersedak. Setelah misi ini, aku akan membantumu mendapatkan kembali peringkat 3 AMU, dan kamu bisa mendapatkan kehidupan yang baik kembali. Kalau begitu, kita tidak akan saling menghubungi lagi, oke?